Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget aku nggak bikin video. Kali ini aku mau bahas soal kerjaan aku selama aku di Australia, yaitu barista. Jadi aku mau ceritain awalnya biar alurnya enak. Jadi pertama-tama aku itu pernah jadi barista di Indonesia dulu sebelum aku kerja di Australia. Jadi aku udah ada pengalaman sedikit waktu aku kuliah pertama kali aku kerja jadi barista di suatu kedai namanya Toledo. Dari situ aku cuma 3 bulanan kerja sambil kuliah, karena sambil kuliah jadi aku nggak bisa lama. Dari selesai kuliah aku juga kerja sebagai barista mungkin kurang lebih 7 bulanan, 7 bulan lebih, dan itu di 2 coffee shop. Habis itu dihitung-hitung lah 1 tahunan lah ya. Dari situ aku benar-benar kayak belum terlalu tahu banget soal kopi sebenarnya. Jadi ya tahu sih, cuman itu juga karena banyak diajarin sama teman-teman barista yang lain. Tapi di situ benar-benar masih nol banget. Nah dari saat itu aku dapat visa working holiday visa. Terus aku pergi ke Australia, dan sebenarnya dari awal itu aku memang pengen jadi barista di Australia dan khususnya di Melbourne. Jadi itu kayak udah suatu mimpi gitu, pengen jadi barista di Melbourne gitu. Dan dari saat aku pertama kali ke Australia itu sebenarnya bukan langsung ke Melbourne, cuma di Toowoomba. Aku 1 bulan di Toowoomba. Dari situ aku belum kerja jadi barista, tapi waktu itu aku nyampe ke Australia itu Desember tanggal 31. Bulan Januari aku di Toowoomba, dan Februari baru aku pindah ke Melbourne. Nah, jadi aku mau cerita, ini adalah suatu apa ya, kalau menurut teman-teman ya mostly kita tahun ini kita dapat musibah COVID-19, tapi bagi aku tahun ini adalah tahun keberuntungan buat aku. Banyak banget hal-hal keajaiban yang Allah kasih buat aku gitu. Aku selalu diselamatkan dalam bentuk yang aku nggak pernah nggak kerja gitu selama di Australia. Ya banyak lah cerita soal working holiday visa yang lain yang mungkin nganggur sampai 1 bulanan sampai 3 bulanan gitu, belum dapat kerja selama mereka di sini. Cuman beruntungnya aku selama tahun ini adalah aku nggak dapat kerjaan, jadi nggak pernah jobless gitu. Dan ya itu alhamdulillah banget. Nah dari situ aku Februari itu ke Melbourne, dan dari situlah aku dapat kerjaan barista. Dan aku dapat kerjaan baristanya itu sebelum pindah ke Melbourne ya. Jadi aku udah kayak apply waktu di Toowoomba, lalu ke Melbourne. Dari Melbourne cuma sehari nyampe, besoknya langsung kerja karena besoknya trial, langsung diterima, langsung kerja. Dan aku kerja sampai bulan Februari, Maret, April, sampai April kalau nggak salah ya, sampai April. Nah dari April itu mulailah COVID mulai ada di Australia gitu ya, kayak mulai Maret atau April. Cuman dari Maret itu kafe masih buka, jadi aku masih bisa kerja biasa. Pas April itu udah mulai sepi banget kafe, dan saat itulah entah kenapa ya, sebenarnya bukan mau pindah dari situ, cuman ada firasat kayak pengen karena aku ada temennya di Perth namanya Barhel. Nah dia nawarin aku untuk kerja di Perth, terus ini Perth aja karena di coffee shop sana juga bagus-bagus segala macam. Dari situ April langsung pindah ke Perth, dan dari situlah Melbourne langsung banyak COVID. Dan disitulah jadi merasa beruntung lagi, karena pas pindah banget seminggu setelahnya Melbourne banyak banget COVID dan langsung lockdown gitu. Di Perth itu masih COVID-nya nggak terlalu parah separah di Melbourne waktu itu. Dan di Perth juga aku pas pindah langsung dapat kerjaan kan, karena udah dikenali sama Barhel itu. Aku waktu itu kerja di Headspace Coffee, itu yang punyanya orang Indonesia, Aziz sama Mas Rani. Dari situ aku banyak belajar banget sih, karena waktu di Melbourne sebenarnya aku benar-benar otodidak banget, karena nggak ada yang ngajarin banget. Kayak yang punyanya itu nggak terlalu tahu soal kopi, dia cuma kayak ngasih tahu harus kayak gimana, dia harus hospitality gitu, bukan benar-benar spesial ke kopinya. Jadi kopinya kayak aku benar-benar otodidak gitu, belajar gimana di Australia ini kopi Melbourne. Nah dari situ, dari Perth itu aku bulan Juni dari April, dari Mei kayaknya, aku lupa, pokoknya
dari Mei, Juni, Juli, pokoknya sampai Juli aku di Perth. Itu kayak 3 bulanan gitulah di Perth. Dan dari situ aku sadar bahwa aku harus mengambil second year visa. Dan ngambil second year visa itu aku harus kerja di regional, which is di kota-kota kecil di Australia. Dan dari situ aku memutuskan untuk pindah ke Karata. Dan aku pindah ke Karata bulan Juli, dan sampai sekarang aku masih di Karata. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan aku di sini. Entah kenapa, sebenarnya betah nggak betah, cuman nggak tahu. Jadi sekarang aku kerja di Empire. Sekarang ini di Karata sebenarnya coffee shop nggak terlalu banyak karena ya kota kecil gitu ya. Cuman si Empire ini adalah salah satu coffee shop yang eksis lah di Karata ini. Jadi banyak itu penghargaan segala macam gitu. Jadi aku sangat-sangat beruntung juga dapat kerja di sini. Dan lucunya lagi, aku dapat kerja di Empire ini sebelum aku ke Karata. Jadi aku interview by Zoom waktu itu, waktu aku di Perth. Jadi aku pakai Zoom gitu, terus aku terima, terus kontraknya kayak kirim online, sign online segala macam. Dan udah sign segala macam, udah tahu kontrak kerjanya, oke, baru flight ke Karata. Dan aku nyampe Karata, besoknya langsung kerja gitu. Itu perjalanan kerjaan baristaku. Dan sekarang sharing experience aku saat aku apply kerjaan, mulai dari apply kerjaan, di interview, trial, sampai keterima. Aku waktu itu apply banyak kerjaan banget lewat website. Awalnya apply kerjaan lewat website, sama kayak di Indonesia kita pakai Indeed segala macam. Kalau di sini kan kayak ada Gumtree, ada Seek segala macam, jadi lewat online semua. Facebook juga, kalau di sini tuh Facebooknya aktif banget di Australia. Dan yang nelfon aku tuh adalah 8 employer yang nelfon aku. Dan waktu itu karena aku waktu itu by phone terus bilang aku belum di Melbourne. Dan ada 3 employer yang oh ya, kalau kamu udah di Melbourne kasih tahu dan mampir ke cafe kayak gitu. Dan dari situ kan kayak benar-benar ngerasa beruntung banget, karena mereka ngasih kesempatan aku untuk gak apa-apa nih kamu belum di Melbourne, tapi kalau udah nyampe Melbourne kamu datang dan nanti coba trial. Dan ketika itulah aku trial 3 cafe itu. Jadi waktu itu dari Toowoomba pindah ke Melbourne, besoknya tuh langsung trial di 3 cafe, dan dari situ diterima di 1 cafe. Oke, sekarang pengalaman di interview ya. Sebenarnya kita kan interviewnya di Indonesia tuh kan kayak di depan meja gitu ya, terus kayak ditanya experience-nya, terus studinya apa segala macam gitu. Kalau di sini tuh bener-bener kayak to the point gitu interviewnya. Bahkan ada yang cuma ya by phone doang, kayak kamu di mana, terus available-nya kapan, terus karena mereka udah lihat CV gitu ya, karena udah tahu di CV tuh udah banyak kayak pengalamannya apa segala macam, karena dia udah tahu, jadi dia nggak nanya lagi gitu kadang. Jadi dia benar-benar kayak to the point, nih kamu misalnya kapan, ayo datang untuk trial gitu. Jadi pas aku datang ke coffee shop itu, interview cuman kayak halo, kayak ayo langsung nyoba bikin kopi gitu. Jadi nggak banyak bertele-tele, langsung trial bikin kopi. Ayo gimana cara bikin kopi, dilihatin sama yang employernya, kayak bikin kopi ini segala macam. Nah, itulah menariknya di sini tuh interviewnya lebih ke mereka, karena udah tahu lihat di CV ada apa experience segala macam, studinya segala macam, terus availability-nya mereka tuh kayak cuma pengen lihat bener nggak sih pas dia trial sama dengan apa yang di CV gitu. Jadi mulai dari attitude-nya, mulai dari experience apa yang udah dia cantumin di CV, bener nggak nih sama aslinya kayak gitu. Di sini tuh sebenarnya ijazah tuh nggak penting banget, tapi itu memang syarat visa kan. Jadi ya memang aku udah D3 tourism gitu kebetulan. Tapi mereka tuh sama aku interview nggak pernah gitu ya nanya dulunya kuliah di mana, terus ijazahnya segala macam, nggak sama sekali. Mereka benar-benar ngelihatnya ya kamu punya pengalaman apa, kamu skillnya bisa apa gitu, terus attitude kamu bagus atau enggak kayak gitu. Dari sini adalah attitude, skill, dan experience. Nah dari situ to the point, trial bikin. Terus kalau enggak ya terus dia langsung bilang juga to the point gitu, kayak sorry kamu belum memutuskan di sini, jadi kayaknya aku nggak bisa terima kamu gitu. Oleh kan kalau dia terima, dia langsung bilang ya
oke kamu available-nya kapan. Terus kamu biasanya berapa jam seminggu gitu, karena di sini dihitungnya per jam, kita dibayarnya per jam. Jadi biasanya tuh kayak 25 sampai 40 jam seminggu. Oke, sekarang kerjanya gimana sih? Kerja baristanya sama nggak sih sama di Indonesia gitu? Beda nggak beda? Kalau di sini tuh barista tuh banyaknya all rounder, nggak cuma bikin kopi, kayak ngasirin, kita bikin kopi, kita nge-serve food juga gitu. Sebenarnya foodnya yang udah ada chefnya, ya kita nge-prepare doang terus ngasihin ke customer gitu. Cuman ya itulah yang namanya all rounder, karena aku selama di sini kerja tuh kayak di bar tuh sendirian gitu. Ya kadang sama 2 orang, karena yang satu kayak kasir, yang satu bikin kopi gitu. Nah, kalau di tempat-tempat yang sepi, nggak terlalu rame, kita tuh benar-benar sendirian di bar, harus bisa semuanya sendirian gitu. Coffee culture-nya di sini sama kayak Indonesia. Kalau di Indonesia kan lebih ke ini ya, yang sebenarnya yang masifnya itu es kopi susu gitu kan. Sekarang yang masifnya itu gitu, yang kayak dingin-dingin, yang manis-manis gitu. Nah kalau di sini yang masifnya itu yang kopi-kopi susu yang panas, kayak latte, cappuccino, flat white. Jadi coffee culture-nya gini, mereka tuh butuh kopi tuh bener-bener butuh, bukan buat tren ya sih. Kayak mereka datang ke coffee shop tuh pagi banget sebelum mereka kerja. Mereka kerja jam 7. Coffee shop tuh buka tuh ada yang jam 5 loh. Aku di sini coffee shop buka jam 5 di Empire. Nah, ada yang jam 6 saya di Pot ya. Mereka tuh udah nongkrong ke coffee shop tuh jam 6.15, jam 6.30, bahkan jam 6 mereka kayak udah nungguin depan coffee shop walaupun kita belum buka gitu. Karena mereka mau grab a coffee before their work. They are working. Jadi mereka itulah culture-nya gitu. Mereka berangkat kerja, sebelum berangkat kerja mereka minum kopi untuk kayak menyegarkan diri mereka sebelum mereka bekerja. Kayak gitu. Jadi pagi-pagi ngopinya. Karena di sini nggak ada ceritanya kopi malam. Di sini tuh coffee shop tutup, buka jam 6 pagi, tutup jam 3 sore. Paling banter, paling lama jam 4 sore tutupnya. Nggak ada yang buka malam sampai bahkan jam 12 malam, nggak ada sama sekali gitu. Kalau mau nyari coffee shop yang mana ya buka sampai jam, ya minimal jam 7 malam lah, nggak ada gitu. Nggak ada banget. Dan ya itulah yang bikin aku juga kaget, kayak oh ternyata ini ya culture-nya beda gitu. Karena mereka di sini butuh kopi itu untuk menyegarkan diri mereka sebelum mereka kerja, sebelum mereka melakukan aktivitas seharian gitu. Mereka itu beli kopi itu adalah sebagai kebutuhan. Dan kenapa sih malam gak ada kopi gitu? Karena mereka malam itu waktunya ngebir, punya wine gitu. Di sini tuh kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah budayanya. Jadi kalau pagi kopi, malam wine. Terus karena mereka di sini itu datangnya pagi dan mereka tuh buru-buru mau kerja, jadi di sini tuh banyak banget coffee shopnya tuh yang fast pace banget gitu. Fast pace itu apa? Jadi alur kerja cepet banget. Kayak ini orderan ya, pagi-pagi datang jam 6 buka, yang datang tuh bener-bener langsung zut gitu, langsung banyak, kayak at once time tuh banyak orang yang datang gitu kayak buat beli kopi doang. Dan satu orang tuh mungkin karena dia beli buat temen kerjanya, satu orang beli 5 kopi, terus ada 2 orang beli kopi, terus ada lagi tambah lagi buat temen-temennya lagi di kantor, buat temennya lagi di kantor. Makanya coffee shop di city tuh kayak di kota Perth misalnya, di tengah-tengah kota itu tuh kayak laku keras gitu. Pagi-pagi tuh sibuk banget, ramai banget, karena banyak perkantoran di situ yang mereka tuh sebelum kerja tuh ngopi dulu gitu. Jadi ada yang memang take away, banyaknya take away sih mereka. Jadi kayak sebelum mereka jalan ke kantor, mereka beli kopi, minum kopi di jalan, beres langsung kerja gitu. Ada yang dine in juga, cuma beberapa menit. Nah inilah yang menariknya gitu ya. Mereka tuh di sini dine in itu paling lama gitu ya, 20 menit lah di kursi, atau mungkin 15 menit. Aku nggak ngerti kenapa. Atau mungkin memang mereka tuh memang rush gitu. Mereka tuh ada aktivitas lain yang memang penting, ada lagi kerja atau segala macam. Dan kebanyakan mereka tuh nggak lama-lama gitu di kafe, kayak beli kopi. Padahal mereka beli makan juga loh, kayak beli kopi, beli makan, terus mereka duduk gitu ya, dine in gitu. Mereka tuh makan tuh cepet, kayak cepet habis, kopi cepet habis, pergi. Menarik sih untuk bisnis, karena kayak mereka tuh dine in cuma 15 menit, mereka beli makan, beli kopi, pergi. Terus kan
masuk lagi orang dine in, makan kopi beli pergi kayak gitu. Jadi alurnya enak banget gitu. Sekarang customer, sebenarnya orang-orang sini tuh nggak kayak yang di pikiran aku selama aku di Indonesia gitu ya. Orang-orang sini tuh kayak rasis lah nantinya, kayak judes-judes lah karena mereka individual gitu ya. Nggak juga loh, karena mereka tuh di sini baik-baik, ramah-ramah. Dan ya inilah ya, orang-orang sini tuh nggak kenal juga nyapa gitu. Kayak aku lagi lari pagi, ada yang lagi nyiram tanaman gitu, hey good morning, how are you, good. Aku nggak kenal, kayak apalagi kalau di coffee shop gitu ya, kita kayak udah gini nih percakapannya ya selama di coffee shop, kayak enggak, kayak mereka nanya kabar dulu biasanya, jadi ada bahasa basinya gitu, hi how are you gitu. Jadi how are you itu adalah udah sebagai kata kunci, kayak template kalau kita ketemu orang gitu di sini ya, apalagi kalau kita kerja di hospitality gitu ya, kayak hey how are you itu kayak udah template aja gitu. Jadi ya itu adalah template saat mereka datang, terus mereka order. Dan senangnya orang sini itu adalah saat mereka order, saat mereka meminta sesuatu, saat mereka meminta tolong, mereka bilang tolong. Ada yang beberapa customer yang lupa bilang please, tapi di akhirnya kayak please gitu, kayak gini, hi how are you, can I get flat white, more sugar please. Dia lupa gitu please, minta tolong, tapi akhirnya dia bilang please gitu di akhir ya, karena dia minta tolong kita untuk membuat kopi, dia bilang please gitu. Itulah kayak culture-nya bagus ya, kayak kita apa-apa kan suka lupa ya minta tolong gitu, bilang tolong itu kan kayak nyuruh-nyuruh tapi lupa bilang tolong. Terus apa-apa selalu bilang thank you, kalau ada yang sedikit salah bilang sorry gitu, kayak itu kayak sebuah attitude sih. Jadi jangan lupa bilang tolong, sorry, dan makasih. Jadi tadi kan order nih, terus kita udah order, terus kita bikin kopi cepet dikasih, terus kita panggil orangnya, ini kopi dia. Nah kebanyakan mereka itu kayak mengeluarkan kata-kata positif gitu, mengeluarkan kata-kata yang kalau kita mah apa ya bilangnya, mantap gitu ya, atau enggak kayak apa ya selain mantap gitu kan, kayak nah mereka tuh kayak mengungkapkan kata-kata itu kayak oh lovely, thank you, mantap, thank you, mantap, enak, makasih gitu. Kok jadi kaku gitu bahasanya. Have a good day, itu yang terakhir. Saat mereka udah order, dapat kopi, terus mengeluarkan kata positif, amazing, awesome, beautiful, thank you, langsung have a good day. Kadang baristanya yang duluan bilang kayak have a good day, have a good one, have a good weekend. Ya itulah alur conversation kita. Tapi kalau misalnya udah kayak dia tuh regular banget gitu ya, kadang ngobrol lama. Kalau nggak rame ya, tapi kalau rame tuh mereka kayak juga gak enak juga kalau ngobrol lama. Kadang kayak langsung pergi langsung. Karena mereka pun di sini kayak rush gitu kan. Terus sekarang soal hijab. Dan mereka nanya, Pu, emang kamu kerja di sini orang-orangnya rasis nggak sih? Karena kamu kan pakai kerudung, kamu kerja di cafe gitu kan, kamu ngeliat customer terus, kamu berhubungan sama customer terus gitu. Terus ya kamu juga udah pindah-pindah kota, apakah mereka juga rasis setiap kota segala macam gitu. Oke, aku jawab sekarang. Lempek nanya kayak gitu. Kalau aku sendiri, aku mau jawab jujur banget. Kalau di sini tuh aku nggak dapet rasis. Di sini tuh orang-orangnya baik, ramah, friendly. Jadi stigma itu aku juga takut sebenarnya pas awal aku belum kesini. Aduh gimana ya aku nanti di sini kerudungnya harus kayak gimana gitu biar orang-orang nggak mengira aku teroris gitu. Gimana nih aku style hijabnya biar nggak terlalu gimana gitu kan. Sebenarnya nggak kayak gini loh, tuh aku mau pakai turban gitu asalnya. Cuman pas aku kesini pertama kali, terus kayak ngeliat kok biasa aja loh orang sini gitu. Jadi aku pakai biasa aja karena ya aku lebih nyaman kayak gini kan. Dan dari situ kenal ya, lebih mengenal orang-orang sini kayak gimana, karena sering ngobrol sama mereka, sering ngelayanin mereka gitu. Jadi kayak enggak dong, mereka tuh nggak rasis tau, mereka tuh baik banget, nggak pernah malah menyinggung sama sekali soal hijab aku. Bahkan mereka tuh baik-baik kayak
kan aku kerja di hospitality gitu ya, which is aku berhubungan terus sama chef di sini gitu. Dan chef-chef di sini itu tuh mereka selalu nanya gitu kalau misalnya mau kasih makan ke aku gitu, do you eat pork gitu kan, enggak, karena aku udah tahu gitu kayak kamu nggak makan pork kan, jangan makan ini, yang ini nggak ada porknya gitu, jangan makan ini, kamu makan ini aja gitu. Kayak baik banget mereka tuh ngasih tahu, karena mereka udah tahu oh iya muslim tuh nggak makan babi, kamu makan ini aja, sebaik itu. Jadi itu aja kayaknya sharing dari aku, semoga bermanfaat dan terjawab apa yang menjadi pertanyaan kalian. Terima kasih, assalamualaikum.